Kalau kita baca sejarah, ternyata dunia Islam tidak selalu tertinggal. Kalau kita baca sejarah, justru ada banyak sekali para ilmuwan Barat yang mereka seolah-olah ngomong begini, kenapa peradaban Barat itu berhutang pada peradaban Islam? Karena Islam adalah salah satu peradaban yang menjembatani peradaban Yunani sama dengan peradaban Barat modern. Nah, sehingga ketika di satu zaman pernah Islam tuh justru menjadi mercusuar dunia. Sampai sekarang masih ada beberapa sisanya, walaupun saya nggak berniat untuk bernostalgia ya. Misal contoh, hampir semua nama bintang-bintang di langit itu adalah dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Muslim yang ngasih. Misalnya contoh kayak Al-Karnar, lalu kemudian kayak apa lagi, bahkan Betelgeuse juga sama. Dan segala itu banyak sekali nama-nama bintang-bintang di langit karena orang-orang astronom Muslim. Ada banyak sekali hal-hal yang kayak misalnya algoritma yang memungkinkan terjadinya komputer dan seterusnya. Itu yang mempopulerkan angka 0 kan adalah Khawarizmi. Akhirnya namanya abadikan dalam ilmu algoritma. Sebelumnya namanya aljabar. Tapi waktu itu orang Barat salah lihat bukunya, dia judulnya Al-Jabar wal Muqabalah, penulisnya Al-Khwarizmi. Orang Barat lihat kirain namanya Al-Jabar. Akhirnya namanya jadi algebra gitu nih, Al-Jabar. Tapi ternyata kita salah nih, namanya Al-Khwarizmi ternyata. Keren juga, baru tahu loh ini. Diganti jadi algoritma. Iya. Angka 0 yang memperkenalkan justru Al-Khwarizmi dari orang-orang India, diambil kemudian diperkenalkan di Barat sebagai angka 0 yang akhirnya menggantikan angka Romawi yang sangat rumit itu. Kita bisa bayangin turis 2024 pakai angka Romawi kan, itu kan lumayan. Kamera itu kan adalah bagian juga daripada pengembangannya Ibnu Al-Haisami misalnya. Ilmu apa lagi? Ilmu kesehatan, ilmu germ theory itu yang memperkenalkan orang Muslim, namanya Ibnu Sina. Ada beberapa yang lain juga kimia itu juga memperkenal Jabir Ibnu Hayyan. Al-kimia by the way itu bahasa Arab juga. Nah, artinya kalau kita lihat Islam nggak selalu tertinggal. Nah, pertanyaannya kapan Islam tertinggal? Ketika mereka terpecah belah. Ketika mereka terpecah belah dan menjadikan persis seperti kata Rasulullah yang Rasul khawatirkan, menjadikan dunia sebagai tujuan mereka. Maka mereka sudah lupa sebenarnya mereka hidup ini untuk apa. Maka akhirnya mereka terjebak seperti orang-orang zaman dulu terjebak. Persis ketika Barat, ketika itu terjebak dalam Dark Age. Nah, menariknya adalah kalau misalnya Cici mau search, Dark Age itu sama dengan Age of Faith. Ketika mereka kemudian menjadikan gereja, mohon maaf ya, ini aku cuma cerita sejarah tanpa bermaksud untuk apapun. Ketika waktu itu gereja dijadikan sebagai institusi yang cukup penting di dalam pemerintahan, itu satu tingkat di bawahnya landlord, itu adalah kaum gerejawan, di bawahnya itu ada kaum ilmuwan dan proletar. Nah, waktu itu sains hancur tuh. Karena gereja memaksakan dogmanya pada saintis, sehingga muncul revolusi Renaissance itu dan seterusnya. Nah, artinya di satu titik pernah Islam tidak di paling bawah dan Eropa tidak paling atas. Bahkan sejarah mencatat yang sampai sekarang misalnya ya, dulu pernah ada kekhilafan Islam yang membantu Irlandia ketika